Jumpa lagi anak-anakku. Tentu Bu Wis berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, ya. Jangan lupa terus jaga kebersihan. Terus tetap tinggal di rumah, pakai masker kalau harus keluar rumah. Ya, tetap sehat ya. Bersyukur pada Tuhan kalau kita tetap diberi kesehatan. Dan jangan lupa berdoa terus supaya Tuhan berikan kesehatan pada kita. Nah anak-anak, kalau minggu yang lalu kita sudah membicarakan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian Bu Iwis juga sudah memberi tugas supaya kalian membaca atau mempelajari dari buku cetak halaman 8-10 ya, khususnya mengenai makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian kalian, Bu Iwis minta untuk membuat ringkasan, meringkas atau membuat ringkasan, dan kalian kirimkan lewat Google Classroom. Ya, Bu Iwis berharap semua sudah mengerjakan, ya, semua sudah mengirimkan. Ya, Bu Iwis yakin kalian anak-anak yang rajin, anak-anak yang tahu hak dan kewajiban sebagai siswa, sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kewajiban. Nah, saat ini kita akan masuk ke topik yang ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, kita nanti akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu apa saja, begitu ya? Ya, mari kita masuk ke pembahasan. Anak-anak, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga ini adalah supaya kalian setelah proses pembelajaran berlangsung dapat menganalisis pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ya. Nah, selain itu kalian juga diharapkan dapat menyadari apa sih pentingnya kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila itu dapat dimulai dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila supaya kita menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila, supaya Pancasila itu benar-benar mendapat tempat sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan kita? Maka di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, masyarakat, sekolah maupun negara, itu harus dapat terwujud hal-hal seperti ini. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Bagaimana supaya kita menyadari bahwa Pancasila itu mendasari kehidupan kita? Ya, kita harus berbakti kepada orang tua. Ya, sebaliknya, orang tua pun harus menyayangi anak-anak dan mendidik anak-anak dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Kita saling menghormati sesama anggota keluarga terhadap orang tua maupun adik dan kakak. Saling membantu sesama anggota keluarga, ya, dan bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Ya. Nah, ini supaya benar-benar Pancasila itu ditempatkan pada kedudukan dan fungsinya dengan baik, maka kita harus
menyadari betul dengan melakukan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga tadi, ya, berbakti pada orang tua, sayang kakak adik, menghormati semua anggota keluarga, saling membantu dan bersikap adil. Nah, kemudian bagaimana di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah, nilai-nilai Pancasila ini akan bisa terwujud apabila kita itu saling menghormati sesama teman, walaupun berbeda agama. Jangan membeda-bedakan dalam pergaulan hanya atas dasar agama, ras, suku, dan sebagainya. Ya. Nah, di lingkungan sekolah juga kita harus menjalankan perintah agama kita masing-masing. Kalau di sekolah kita setiap Kamis ada kebaktian, ya kita ikuti kebaktian dengan baik. Ya. Kemudian melakukan kewajiban kita sebagai seorang siswa, belajar dengan baik, melakukan atau mengerjakan segala tugas-tugas dengan baik, ya, kewajiban semua dilakukan dengan baik. Kita harus mau menolong teman yang kesulitan belajar, karena memang biasanya teman-teman kita itu kalau belajar dengan gurunya itu malah cenderung sulit, ya. Tetapi kalau yang mengajari temannya itu malah gampang menerima, gampang mudeng begitu, ya. Nah, oleh karena itu jangan segan-segan kita menolong teman yang memang membutuhkan untuk kita ajari, ya. Kemudian kalau kita berdebat, ya, atau berselisih paham, selesaikan dengan musyawarah, jangan dengan gontok-gontokan. Nah, itu di lingkungan sekolah. Sekarang bagaimana di lingkungan masyarakat? Nah, ini gambarnya apa? Tahu kalian? Ini gambarnya adalah masyarakat yang sedang bergotong royong bekerja bakti membersihkan, ya, membersihkan jalan, gitu. Nah, bagaimana Pancasila ini dapat ditempatkan pada kedudukan dan fungsinya dengan baik apabila kita sebagai anggota masyarakat itu mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan, ya, memberikan contoh sikap demokratis dengan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mendorong sikap kekeluargaan, mendorong kegotong royongan, ya, sikap gotong royongan. Kalau ada kerja bakti di kampung kita, jangan menghindar, jangan malah pergi, tetapi kita harus ikut ambil bagian. Nah, ini adalah sikap-sikap seperti ini mendorong, meningkatkan rasa cinta tanah air kita, ya, kepada bangsa dan negara. Yang berikut, lingkungan bangsa dan negara, ya, apa yang dapat kita lakukan, ya, supaya kedudukan dan fungsi Pancasila ini benar-benar terwujud. Kita harus memberikan bantuan pada korban bencana alam, tidak membedakan suku, agama, adat, ras, golongan dalam pergaulan sehari-hari, dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mentaati peraturan perundangan yang berlaku, menjaga fasilitas umum, ya. Nah, ini seringkali kalau kalian sudah bisa naik motor, terus naik motor walaupun padahal kalian belum punya SIM. Nah, ini tidak benar, ya, harusnya jangan dilakukan dulu, karena kita harus menyadari bahwa Pancasila ini menjadi pedoman, ya, dalam kita bertingkah laku, menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan-peraturan perundangan, ya, termasuk undang-undang lalu lintas yang dibuat itu berdasarkan Pancasila, dan kita harus mentaati itu, ya. Demikian anak-anak, pertemuan kita sudah membahas bagaimana pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila, ya. Dan ini bisa terwujud apabila kita benar-benar mau mengamalkan sila-sila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan bangsa dan
negara. Nah, sebagai tugas kalian untuk pertemuan terakhir kita ini, ya, sebelum minggu depan kita akan ulangan ya. Minggu depan kita ulangan bab yang pertama ini, KD yang pertama. Karena kita sudah menyelesaikan 1 KD. Nah, sedangkan untuk tugas kali ini adalah kalian mengerjakan LKS mandiri bab 1 baik pilihan ganda maupun urean. Kemudian kirimkan lewat Google Classroom. Nanti Bu Wis akan menilainya. Nah, terus Bu Wis nanti akan mengirimkan jawaban, ya. Mengirimkan jawabannya, kalian bisa mencocokkan, ya, mencocokkan mana yang benar. Oleh karena itu, kalian nanti siap minggu depan menghadapi ulangan. Begitu ya, ulangan bab 1. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, ya, langsung dengan ulangan, ya, lewat Google Classroom tentu saja. Nah, sampai ketemu. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, ya. Pakai masker kalau terpaksa keluar. Dan jangan berkerumun. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.